Oke ya teman-teman, nggak apa-apa dah dikit yang gabung ya. Yang penting apa namanya nanti kan ada rekamannya juga. Ntar saya mau lihat siapa aja yang ikut nih. Ini sell by ini siapa ya? Ini salah email kayaknya kamu mau buka Google Meet ini. Halo, siapa itu? Yang sell by company itu? Ya ini Google browsernya masih pakai email kantornya. Andreas Pak, sorry salah akun siap. Email kantornya itu ya? Oh, udah langsung ganti akun. Oke ya, saya langsung saja share screen nanti minta bantuan eh, teman-teman mahasiswa yang approve. La- layar kelihatan ya? Layar kelihatan layar? Kelihatan Pak. Oke. Di hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 mata kuliah Creative and Digital Industries. Ya, materinya adalah tentang transformasi digital. Materinya satu aja, transformasi digital. Nah, transformasi digital disingkat juga DT, Digital Transformation gitu ya. Ntar risetnya mana? Nah, ini dia. Ya. Jadi belakangan ini sering dibahas. Ya, jadi apa itu DT? DT itu adalah integrasi teknologi digital ke model bisnis. Ya, sehingga menghasilkan perubahan bagaimana industri itu berfungsi, bagaimana mereka memberikan nilai kepada pelanggan. Simpelnya kayak gitu. Ya, jadi transformasi digital adalah adanya integrasi teknologi digital ke model bisnis. Sehingga nanti menghasilkan perubahan pada industri dan termasuk bagaimana industri memberikan nilai atau merespon kebutuhan pelanggan. Kira-kira kayak gitu. Jadi DT itu menggabungkan perubahan yang terjadi di dunia dan industri yaitu menggunakan teknologi digital. Ya. Jadi di DT itu diperlukan budaya, proses, struktur dan strategi yang berbeda. Ya. Sebagian besar manfaat di bidang manufaktur dan DT dapat diringkas dalam 5 kelompok. Jadi manfaat transformasi digital, manfaat DT itu ada 5. Nah, yang pertama manfaat itu dirasakan dengan pengembangan dan desain yang lebih cepat. Itu dibantu dengan teknologi yaitu AR dan pencetakan 3D, 3D printer gitu ya. Sehingga dapat menghasilkan layanan interaktif dan real time. Nah, saya langsung saja, ini ada video, cuma nggak tahu suaranya masuk apa enggak gitu ya. Ntar, mikrofon, share the screen, halo. Saya lupa nanya caranya biar videonya ngasilin suara. Tapi enggak apa-apa ya, bisa dilihat dulu. Nah, suaranya masuk nggak tadi ya? Suaranya masuk nggak tadi? Enggak Pak, enggak masuk Pak. Oh, nah udah nggak apa-apa, yang penting gambarnya ya. Nah, coba dari iklan ya. Iklan tadi nih. Ini iklan minuman apa iklan software? Menurut teman-teman yang udah nonton tadi videonya. Ini iklan minuman apa iklan software? Saya ulang sekali ya. Cuma 1 menit kok.
Nah, oke. Pertanyaannya saya ulang. Itu iklan minuman apa iklan software? Ada yang bisa jawab enggak? Atau yang jawab? Mohon maaf saya baru bergabung. Tak kira ngejawab. Sorry. Kok keplay lagi? Bentar ya, ini kok jadi gini PPT-nya? PPT-nya jadi kepotong ya? PPT-nya jadi kepotong ya? Bentar ya. Ya apa? Saya ulang ya. Oke. Nah, baru bener. Nah, oke. Itu tadi tentang AR. Jadi di situ diperlihatkan botol minumannya di scan bisa terlihat komposisinya. Jadi minuman apa, buah apa yang terkandung di dalamnya itu bisa lihat. Jadi orang-orang yang malas baca komposisi, bahkan orang-orang sekarang udah nggak ada yang baca komposisi dari botol gitu ya. Tapi itu bisa di up ya, bisa diciptakan inovasi dengan menggunakan AR, augmented reality. Jadi nanti botolnya di scan muncul komposisi minumannya. Salah satu contohnya kayak gitu. Itu termasuk digital transformation. Yang kedua adanya pembelajaran mesin. Ini istilah bahasa Indonesia dari machine learning. Machine learning masuk di AI gitu ya. Ini termasuk salah satu transformasi digital. Masuk di salah satu transformasi digital. Jadi dia bisa nanti memprediksi ya, menunjukkan kesalahan, memprediksi masalah sebelum masalah itu terjadi. Kayak gitu. Itu machine learning masuk di transformasi digital manfaat kedua. Manfaat ketiga ada di bagian analisis ya. Jadi bisa analisis terkait pengambilan data, analisis terkait proses manufaktur ya, semua lini. Jadi analisis ini nanti dia membantu mengidentifikasi peluang untuk pengurangan biaya, jadi sehingga bisa lebih hemat. Lalu manajemen inventaris yang lebih baik untuk memenuhi permintaan, ini terkait dengan data stok kayak gitu. Lalu meningkatkan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk memungkinkan perubahan cepat antar produk. Yang ketiga, transformasi digital yang mungkin kita nggak sadar selama ini tapi sudah terjadi gitu ya. Itu ada di bagian analisis di berbagai lini kayak gitu. Jadi menggunakan tools digital. Yang keempat ada customisasi produk yang memungkinkan yang bisa jadi lebih banyak. Ya ini jadi faktor yang penting untuk pelanggan. Ya jadi perusahaan banyak yang bisa produksi dalam skala besar, tentu saja masih efisien dengan harga bersaing. Nah, kemungkinan ini didukung dengan adanya transformasi digital. Jadi sekarang orang-orang tuh bisa custom, contohnya aja baju, pakaian, bisa ada banyak sekali model yang tercipta. Itu karena adanya sentuhan digital, transformasi digital. Jadi orang zaman sekarang bisa gambar dulu dengan mudah, bisa custom segala macam. Ya, sehingga dia bisa produksi dengan skala besar, tapi masih tetap dengan efisien dan harga yang bersaing. Kayak gitu. Nah, yang kelima, yang transformasi digital manfaatnya itu ada keselamatan di tempat kerja, ya, di mana tugas berbahaya dapat dilakukan oleh robot. Staf bisa diberitahu potensi dan kemungkinan bahaya, lalu kemudian tidak hanya robot ya,
termasuk yang sekedar menggunakan sensor itu juga termasuk dalam transformasi digital kayak gitu. Nah berikutnya saya punya video di Jepang. Ini saya nggak ada suaranya gitu ya. Jadi video ini ada di Jepang, ada hotel yang dijalankan 100% dengan robot. Saya jalanin. Hotel apa tuh? Nah ini lihat nih. If you want to check in, please press 1. Sorry ya, nggak ada suaranya ya. Tapi lihat gambarnya. Jadi di Jepang udah ada hotel yang nggak ada orangnya. Jadi isinya robot aja. Sampai ke ikannya juga robot. Ini front office-nya dinosaurus. Lalu di dalamnya ada robot AI. Jadi nggak bisa ngobrol sama dia. Dia bisa ngidupin TV. Jadi tong sampahnya juga robot. Sampai yang bawain tas juga. Jadi di Jepang itu udah ada hotel yang dari baru masuk front office di kamar bawain tas sampai kita pulang lagi itu urusannya sama robot aja. Ya orangnya ada tapi orangnya bertugas untuk maintain atau ngurusin robotnya bukan ngurusin hotelnya. Kayak gitu kira-kira ya terkait dengan sorry. Nah, tak next lagi. Nah lalu lanjutannya DT, transformasi digital itu dipandang sebagai rencana yang terstruktur dan mengarahkan perusahaan. Lalu DT memperluas analisis praktis, memanfaatkan teknologi digital secara komprehensif. Ya, lalu DT mencakup beberapa mekanisme koordinasi yaitu penyelarasan dengan strategi bisnis dan penyelarasan dengan operasi yang lain. Jadi nanti kalau perusahaan mau memperhatikan DT-nya, DT transformasi digital ya, itu dia perlu memperhatikan yang namanya strategi bisnis ke depannya, begitu pula dengan operasi-operasi yang lain, karena saling berpengaruh. Oke, kira-kira kayak gitu tentang transformasi digital. Poin pentingnya adalah, ya DT itu adalah integrasi teknologi digital ke model bisnis baru. Contohnya tadi ada integrasi teknologi digital ke perhotelan, sehingga menghasilkan perubahan besar bagaimana industrinya berfungsi, bagaimana hotelnya berjalan, dan bagaimana mereka memberikan nilai pada pelanggan. Itu terkait dengan transformasi digital. Lalu ada 5 manfaat, ya manfaat yang dirasakan beserta teknologi digital apa yang terkait. Kayak gitu kira-kira materi terkait hari ini. Ya. Kapan di Indonesia ada hotel yang nggak ada orangnya, hanya dikendalikan dengan robot? Coba kita tanya ya. Nah ini Andreas udah balik dah pakai email yang benar. D Ariska. Mana D Ariska? Cap. Kalau kamu mau nginap ke hotel yang tadi? Enggak Pak, serem soalnya Pak. Bayangin ya tadi jadi baru masuk front office yang jaga dinosaurus robot itu. Terus Udah, Pak, serem. yang nganterin ke kamar juga tas yang ada robot jalan sendiri diantarin ke kamar. Terus sampai di kamar ada itu tadi robotnya bisa ngidupin TV, bisa segala macam ke kamar itu ya. Ya, Pak. Ya udah sampai pulang kayak gitu. Nanti check outnya juga sama dinosaurus tadi. Nggak mau deh, nggak mau. Kalau saya pribadi sih nggak mau, Pak. Soalnya itu menurut saya agak serem. Yang kedua itu orang Indonesia belum
mengenal lingkungan kayak gitu, belum terbiasa. Ya, Itu aja. ya karena kita percaya dengan adanya yang tidak Gaib-gaib. tidak terlihat ya. Kalau orang Jepang kayaknya enggak ya. Jadi mungkin kalau orang Jepang dia sains banget ya, jadi hal ilmiah banget sehingga dia ngelihat hotel kayak gitu ya biasa aja gitu ya. kembali ke kembali ke lingkungannya juga ada ngaruh. Kalau Indonesia lihatnya udah mistis, takut, seram gitu ya. Nah, gimana nanti kalau masuk kampus ya, masuk tempat kuliah tapi nggak ada orangnya. Front office robot. Terus masuk kelas, ntar dia detek ada orang nyala sendiri. Terus dosennya ngajar dari jarak jauh, jadi nggak ada orang. Ya udah yang lain juga cuma kelas dan mesin-mesin aja. Kalau kayak gitu gimana? Jadi dari masuk parkir Stiki sampai pulang itu semua nggak ada orang di Stiki. Jadi tapi aktivitasnya tetap jalan semua. Itu digantikan dengan robot. Kalau kayak gitu gimana deh? Ya kalau misalnya paginya oke Pak, kalau Jawabannya sama ya. Kalau pagi nggak takut Pak. ya Pak. Kalau malam takut. BTW itu di Jepang itu bukan tahun ini, itu videonya kalau nggak salah 2017. Jadi bukan hotel yang baru tahun ini ada karyawan robotnya, enggak. Jadi itu udah hotel 2017. Boleh search di YouTube videonya Tech Insider gitu ya. Kita ngobrol sama satu orang lagi. Jadi saya simpulkan kalau DT transformasi digital itu adanya pengaruh teknologi digital ke aspek bisnis. Di mana nanti aspek bisnis itu berubah mulai dari prosedurnya hingga bagaimana mereka memberikan nilai pada pelanggan gitu ya. Ada banyak teknologi yang bisa, ada AR tadi misalnya, ada robot tadi, lalu tidak hanya mesin-mesin, dari segi analisis juga karena adanya digital ya, jadi itu juga berpengaruh ke industri kayak gitu ya. Jadi yang ditamakan dengan transformasi digital. Kalau Jepang mah udah keras banget. Kita ngobrol sama mahasiswi tadi dah gitu ya, mahasiswa. Ya, kita ngobrol sama Komang Sri Ayu Astuti. Jarang nyapa nih. Halo Komang Sri. Komang Sri bisa dengar suara saya? Ya, tidak bersuara ini. Sinyal jelek Pak. Loh, kok kamu tahu Katanya. sebelahan ya? Satu kamar, bukan. Langsung live meeting. Oke, kalau gitu Erista Suryati. Ada Erista? Sinyal jelek juga, hujan-hujan. Erista ada? Erista? Ya, tidak ada juga. Saya ke masa Kadek Priyana Adi besai med. Kita ke ini aja. Ya kita ke teman kita yang luar Bali aja ya. Mira Tania. Karena mau nyari mahasiswi enggak ada lagi. Ya Pak, Oke, hujan enggak di sana? mendung Pak. Oh, kalau di Bali hujan deras. Deras banget di Bali. Mira kalau nginap di hotel Jepang kayak tadi yang dari depan sampai belakang robot, gimana kira-kira? Minat apa enggak? Berani apa enggak? Berani Pak. Berani? Iya Pak, berani. Enggak takut? Enggak Pak. Loh, kok bisa berani? Ini saya penasaran nih. Kalau tadi temannya Ariska takut katanya.
Soalnya kalau robot itu jujur, Pak. Oh gitu. Sudut pandangnya lain Ya, ya. Oke, ya oke. kan itu diprogram udah, Pak. Oh iya, oke. Jadi walaupun tadi tampilannya dinosaurus gitu ya. Lalu yang di kamar itu lucu sih, yang di kamar itu lucu. Lalu tong sampahnya agak serem, ekspresi wajahnya. Lalu yang jalan tanpa tas itu nggak ada wajahnya gitu, jadi cuma roda aja gitu ya. Itu nggak takut berarti ya? Enggak, Pak. Oke. Soalnya saya lebih serem, Pak. Oh gitu. Oh kamu lebih serem. Ya. Jadi Jepang tahun 2017 sudah punya hotel yang dioperasionalkan oleh robot. Ada orangnya, stafnya ada, cuma stafnya bukan staf ngurusin robot. Bukan staf ngurusin hotel. Stafnya ada staf untuk maintenance robotnya gitu ya tadi kan. Tadi di video adalah ada 7 staff yang maintain the robot, bukan maintain the hotel. Ya, jadi mungkin kita di kamar ada itu asisten itu AI itu, keluar kamar ada tong sampah jalan-jalan gitu ya. Ke front office ada dinosaurus. Ya, lalu ada robot yang bawain tas gitu ya. Itu yang terlihat tadi. Ini berarti kita sudah dapat perbedaan. Gede Ariska takut katanya. Lalu Mira Tania tidak takut karena robot itu jujur. Nah, udah terprogram. Kita dapat sudut pandang yang berbeda. Kita lihat kolom chat. Nanti robot akan menguasai dunia. Kita lihat nanti ya di masa depan ya. Siap-siap uji nyali. Oh enggak, malah nggak jadi tidur ya. Malah nggak jadi tidur. Jadinya dikelilingi robot gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi tadi? Singkat, padat, jelas saja. Halo Pak, selamat sore. Ya, sore gimana? Tadi maaf Pak, HP-nya kaku nggak bisa klik. Oh iya, enggak apa-apa. Maklum hujan-hujan. Sinyalnya mungkin agak ngedrop di beberapa tempat ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman atau tadi Erista nonton videonya tadi sempat menyaksikan? Iya Pak, tadi sempat nonton iklannya. Oh iya, emang iklan sih. Cuma iklan Pak tadi yang dinonton. Ya, lihat gak video tadi yang robot di Jepang itu? Nggak muncul tadi Pak, screen layarnya soalnya di sini hujan Pak di NTT. Oke, enggak apa-apa. Nah, kalau saya ceritain. Jadi di Jepang itu ada hotel, tempat nginep yang dari front office sampai bawain tas, tong sampah, sampai ada asisten di kamar itu robot semua. Jadi nggak ada orangnya. Nah, kalau kamu nginep di hotel kayak gitu berani apa enggak? Berani Pak, berani. Berani? Berani Pak. Nah, ini yang cewek-cewek malah berani. Gimana nih Gede Ariska takut? Mana di Ariska nih? Pak, saya cowok, Pak. Ya itu dah, kok kamu takut deh? Ya, karena percaya sama hal-hal seperti itu, Pak. Oke. Erista dan Mira Tania berani. Ya, sip. Kalau saya pribadi sih saya mikir-mikir ya, mending cari hotel yang ada orangnya. Bukan karena takut ya. Soalnya saya lebih suka yang robot Pak. Dari kecil udah suka robot-robotan. Oh bagus. Karena saya takut nanti saya nggak nyambung sama robotnya ngomong. Misalnya nanya toiletnya di mana gitu. Takut nanti dinosaurusnya salah gini. Nanti kalau udah sweeping mendadak tanggung jawab robot apa GM-nya. Sweeping. Ada orang tetap di situ, di hotel itu ada orang, cuma bukan orangnya yang melayani customer-nya. Dia tukang servis robotnya gitu loh. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Nanti siapa tahu dari kalian ada yang dapat ke Jepang, siapa tahu ada yang nginep ke situ gitu ya. Baru masuk hotel disapa dinosaurus. Terus tasnya dibawain sama robot. Sampai kamar ada yang senyum, robot juga. Mau buang sampah ada yang jalan tong sampahnya.
Oke, ada ingin disampaikan teman-teman? Jadi materinya itu contohnya juga sudah gampang banget saya berikan. Ya, jadi transformasi digital sekali lagi adalah adanya masuknya pengaruh teknologi digital ke dalam industri, ke dalam bisnis yang dimana mengubah proses bisnis itu sendiri. Kayak gitu. Ya, jadi ada iklan yang menggunakan augmented reality, jadi ada machine learning, ada analisis yang menggunakan software, sampai nanti ada robot kira-kira kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu dia masuk dalam transformasi digital yang masing-masing memberikan keuntungannya. Jadi cara atau prosedur di dalam perusahaan sampai apa yang perusahaan berikan kepada pelanggan itu menjadi berubah kayak gitu. Itu aja materinya. Kalau dipersingkat dalam beberapa kalimat gitu ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau tidak? Tidak ada, bisa kasih jempol. Pengen menyampaikan sesuatu Pak. Oh, siap. Apa itu? Silakan. Ini Pak, di materi 12-nya diskusi pertemuan 12 saya nggak bisa kebuka Pak. Padahal udah kerjain gini kuis. Diskusi. Ya Pak. Nggak bisa kebukanya gimana? Nggak bisa gini Pak masuk gitu buat ngelihat soalnya. Oke, ntar tak cek ya. Siap Pak. Oke. Nah, kalau sudah sip, bisa dibantu jempolnya. Jempol itu ada di menu raise hand, tapi bukan raise hand ya. Bisa ngirim jempol nggak di gini? Wah, tak ada ya. Ternyata cuma ada di Zoom ya. Nah, boleh raise hand teman-teman. Kalau udah oke. Nah, kayak gitu contohnya tuh. Nah, gitu contohnya. Nah, oke. Rame di layar. Oke ya, berarti sip ya. Nanti saya cek terkait dengan diskusinya. Nah, sudah semua. Oke ya, berarti kita ketemu lagi selesai. Wah, nih Adi nyata jempolnya. Sip, mantap. Di mana tuh, Di? Di ruang BEM, Pak. Oh, di ruang BEM. Sip. Sip, salam. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, ya jadi kita ketemu lagi Selasa depan di pertemuan ke-13. Seru kali. Pertemuan ke-13. Ya bentar lagi UAS ya. 13, 14, 15 UAS. Lagi sebulan. Ya, kita ketemu minggu depan hari Selasa di pertemuan ke-13. Terima kasih dan selamat sore.